10. Pada hari ini kita akan membahas atau belajar tentang pengembangan model sistem penunjang keputusan. Jadi konsep model sebelumnya model itu bisa berupa rumus ya, atau bisa formula, atau model itu bisa berupa model fisik ya, yang dicontohkan kemarin atau di materi sebelumnya. Model fisik itu bisa, misalnya saya memiliki miniatur pesawat. Nah, itu adalah model fisik. Model fisik itu berarti bisa kita pegang. Cuma ukurannya dia pasti lebih kecil dari yang aslinya. Tapi juga ada model yang dalam bentuk tahapan-tahapan, atau kayak algoritma lah kita sebutnya. Ada juga model dalam bentuk formulasi matematika. Nah, itu yang perlu Anda ketahui tentang model. Nah, pada saat ini kita berbicara tentang bagaimana mengembangkan model sistem penunjang keputusan. Jadi lebih spesifik ya, model yang akan kita kembangkan itu adalah model yang membantu kita atau membantu si pembuat keputusan, contoh manajer ya di sini, membantu manajer dalam mengambil keputusannya. Kalau dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan ya. Nah, ini adalah konsep dari model. Secara umum model digunakan untuk memberikan gambaran, memberikan penjelasan, dan memberikan perkiraan dari realitas yang diselidiki. Jadi tujuan kita membuat model itu pertama adalah membuat gambaran atau mendeskripsikan atau menjelaskan kepada orang lain. Ya, tadi ya, misalnya ada model fisik, saya ingin mencontohkan kalau saya akan nantinya membuat pesawat seperti ini loh. Sehingga saya modelkan dulu. Saya membuat miniaturnya dulu. Saya buat miniatur pesawat. Tentu ukurannya lebih kecil tapi menyerupai pesawat aslinya ya. Terus saya coba ambil. Oke, selanjutnya, nah tadi ya sudah saya sampaikan gambaran, memberikan penjelasan, dan memberikan perkiraan dari realitas yang diselidiki. Jadi ada realita atau ada keadaan nyata yang sedang kita selidiki. Misalnya saya ingin membuat pesawat, atau saya ingin membuat model sistem rekomendasi yang pernah saya kerjakan. Jadi bagaimana sih sistem rekomendasi ketika seseorang itu memilih sebuah produk yang disukai berdasarkan preferensi kita. Misalnya kan kita sukanya yang warnanya hijau. Ya, itu kan atribut dari si produk. Saya suka penjualnya itu yang dekat dengan saya. Nah, itu preferensi kita ya. Jadi bisa kita buatkan modelnya. Model dalam membuat sistem rekomendasi misalnya ya. Adapun karakteristik model yang baik disebutkan oleh Schreger pada tahun 1991. Yang pertama adalah tingkat generalisasi yang tinggi. Generalisasi itu adalah semacam, kalau saya boleh mendefinisikan, penyimpulan atau mengeneralkan ya istilahnya ya. Semakin tinggi derajat generalisasi suatu model, maka semakin baik. Sebab kemampuan model untuk memecahkan masalah adalah semakin besar. Jadi model yang kita buat itu membantu kita dalam memecahkan masalah. Jadi sebelum membuat model, kita harus punya masalah dulu, berangkat dari permasalahan. Misalnya, sistem penunjang keputusan untuk pemilihan karyawan terbaik. Itu berarti apa? Itu permasalahan kan? Bagaimana saya memilih karyawan itu berdasarkan kriteria yang ada atau kriteria yang sudah ditentukan oleh pakar. Ya. Nah itu. Jadi kita buatkan modelnya ya. Bagaimana modelnya ya? Semakin model itu baik, semakin akurasinya biasanya semakin tinggi ya. Jadi membantu kita dalam menyelesaikan masalah tadi. Jadi harus berangkat dari masalah dulu ya. Yang kedua adalah mekanisme transparasi. Model dikatakan baik jika kita dapat melihat mekanismenya dalam memecahkan masalah. Di bagaimana cara model
memecahkan masalah tadi. Biasanya model itu memiliki tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Pertama, apa yang harus dikerjakan, yang kedua, apa yang harus dikerjakan, tiga, apa yang harus dikerjakan. Itu biasanya model. Atau dia menggunakan rumus atau formula seperti matematika. Ya. Tiga, potensi untuk dikembangkan, mampu menarik minat peneliti untuk meneliti lebih jauh. Di model yang ada itu lebihnya harusnya bersifat dinamis. Suatu saat ketika ada perubahan waktu, ada perubahan tempat, model itu bisa dikembangkan lagi, gitu ya. Modelnya bisa dikembangkan lagi. Kalau dulu mungkin ketika kita memilih barang itu berdasarkan preferensi kita, nah kita akan paling hanya bisa memilih dan membeli. Tapi saat ini kita bisa memberikan review ya, review terhadap produknya dan memberikan rating terhadap produknya. Ketika kita suka terhadap pelayanan dia, terhadap produk dia, berarti kita ngasih rating yang tinggi kan ya. Karena rating misalnya 1 sampai 5, 5 itu menggambarkan rating yang bagus. Nah, itu ada potensi untuk dikembangkan. Setelah rating mungkin apa misalnya nanti komentar yang dinilai. Setelah komentar apa lagi ya? Nah, itu kita membuat model itu yang tidak statis dalam artian ya hanya untuk saat ini saja, tapi kita harus memikirkan jika suatu saat ada perubahan atau perkembangan ya. 4, peka terhadap perubahan asumsi. Menunjukkan proses pemodelan tidak pernah berakhir, selalu memberi celah untuk membangkitkan asumsi. Jadi selalu ada nanti tambahan pendapat atau asumsi orang lain gitu. Bagaimana kalau awalnya preferensinya hanya rating? Bagaimana jika dilihat dari transaksi dia? Nah, itu kan pendapat baru misalnya. Bagaimana jika dilihat dari dia biasanya suka jika dilihat dari pembeliannya ya, misalnya dari transaksi dia, jumlah transaksinya, uang yang dia keluarkan, misalnya. Nah itu asumsi-asumsi itu perlu dipikirkan suatu saat untuk bisa ditambahkan. 3, bentuk proses penyederhanaan sistem nyata dalam studi tentang sistem. Yang pertama adalah analisa sistem. Di dalam mengembangkan sistem model keputusan, pertama adalah analisa sistem. Jadi sebelum dilakukan untuk memahami bagaimana suatu sistem yang diusulkan dapat beroperasi. Jadi dianalisa dulu ya. Biasanya kan seperti inilah, ketika kita membuat atau mengembangkan sebuah software kan. Analisa, desain, implementasi, pengujian. Nah, kita berangkat pasti dari analisa dulu ya. 2, perancangan, ya, perancangan sistem. Dalam hal ini yang menjadi sasaran adalah menghasilkan suatu sistem yang memenuhi beberapa spesifikasi. Jadi dimodelkan. Setelah dianalisa, analisa itu biasanya kita mengumpulkan data atau kebutuhan dari sistem yang akan kita buat. Setelah itu baru didesain atau dimodelkan. Ya. Bisa kita, misalnya kalau dalam sistem itu, model database-nya kayak apa, terus tampilan antar mukanya seperti apa, interface-nya seperti apa, ya itu perlu dirancang dulu. Nah, itu pada tahapan perancangan sistem. Yang ketiga adalah postulasi sistem. Merupakan karakteristik cara penerapan model dalam studi-studi sosial, ekonomi, politik, dan kedokteran yang perilaku sistemnya diketahui. Tetapi proses yang menghasilkan perilakunya tidak diketahui. Apa maksudnya di sini? Di sini dikatakan model dalam studi-studi sosial, ekonomi, politik yang perilaku sistemnya diketahui, tetapi proses yang menghasilkan perilakunya tidak diketahui. Jadi ya biasanya gini, ketika kita buat model itu rekomendasi yang dihasilkan kepada si penggunanya itu ada, tapi si pengguna tidak tahu apa sih sebenarnya yang bekerja dalam sistem atau metode yang digunakan, sehingga kita dapat rekomendasi produk ini. Misalnya kalau Anda pernah belanja di e-commerce ya, kayak salah satu contoh di Tokopedia. Saya beli produk A, suatu saat saya pasti akan ditawarkan produk yang mirip, atau produk yang sejenis, atau produk yang terkait. Nah, itu mereka belajar merekomendasikan
suatu produk yang paling tidak yang kita sukai dulu ya gitu. Terus 4 prinsip dalam membuat model yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah keterorganisasian atau block building. Jadi dalam satu kesatuan ya model itu. Misalnya dari tahapan 1 sampai tahapan 5 itu dalam satu kesatuan. Yang kedua, memiliki kesesuaian dari masalah model yang dibuat. Model ini bisa memecahkan masalah yang kita punya. 3, model yang dihasilkan. Model itu menghasilkan apa? Sebuah informasi. Informasi tadi harusnya apa? Bersifat akurat, ya, akurasi ya. 4, tingkat agresi, aggregation ya. Jadi bentuk penyimpulan-penyimpulan atau perhitungan-perhitungan itu harus diperhatikan dalam membuat model. Prinsip-prinsip dalam pengembangan model yang pertama adalah elaborasi. Penyederhanaan dilakukan dengan menggunakan asumsi ketat yang tercantum pada jumlah, sifat, dan relasi variabel-variabelnya yang memenuhi persyaratan konsistensi, ekivalensi, dan relevansi. 2, analogi. Menggunakan prinsip-prinsip hukum, teori yang sudah dikenal secara meluas, tapi belum pernah digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, ini prinsip-prinsip ya. Jadi ada asumsi-asumsi, asumsi itu kayak pendapat ya, asumsi-asumsi yang bisa digunakan ya. Yang bisa. Tetapi asumsi-asumsi itu kalau saran saya merujuk pada teori-teori juga gitu ya, atau dari penelitian sebelumnya ya. 3, dinamis. Pengembangan model bukanlah proses yang bersifat mekanistik dan linear. Jadi dalam pengembangannya mungkin saja dilakukan pengulangan. Bisa saja itu model kita ulang dengan ditambahkan variabel apa. Misalnya yang pernah saya kerjakan ketika saya buat model mengetahui preferensi pengguna berdasarkan transaksi pembeliannya. Ada 3 atribut, misalnya seberapa banyak dia membeli, seberapa sering dia membeli, berapa uang yang dia keluarkan membeli produk itu, dan berapa rating yang dia berikan. Ya. 3 faktor yang mempengaruhi sudut pandang. Sistem nilai yang diyakini atau dianut oleh model, ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh pemodel, 3, pengalaman hidup dari model. Nah, ini yang akan menghasilkan model itu tergantung dari 3 ini katanya. Kembali lagi pada pemodel ya. Jadi bagaimana penilaian yang dipahami oleh si pembuat model. Kedua, ilmu pengetahuan atau teori pengalamannya yang dibuat oleh si pemodel itu akan berpengaruh terhadap pemodelan yang akan dihasilkan. Nah, sehingga apa? Bisa saja nanti kita memperbarui dari model-model yang sebelumnya. Model A misalnya dalam pembuatan sistem rekomendasi akan diperbarui lagi. Kalau kemarin belum dipikirkan ratingnya untuk rekomendasi, sekarang kita pikirkan. Nah, ada perubahan kan di situ, ada sudut pandang. Karena apa? Rating itu adalah bentuk preferensi seseorang suka atau tidak suka terhadap sebuah item. Nah, secara umum memiliki 2 tahapan proses yang tidak perlu berurutan. Dalam ini pengembangan model ya disebutnya. Secara umum memiliki 2 tahapan yang tidak perlu berurutan. Jadi tidak harus berurutan ya. Bisa saja pengumpulan data dulu, baru bikin struktur model. Atau memang struktur model dulu, baru pengumpulan data. Jadi tidak apa ya sistematis. Boleh yang mana duluan ya. Mulai pengumpulan data dulu, baru bikin struktur modelnya. Atau dibalik, struktur modelnya dulu, baru bikin pengumpulan data. Yang pertama adalah pembuatan struktur model, menetapkan batas-batas sistem yang memisahkan sistem dari lingkungannya dan menetapkan komponen-komponen pembentuk sistem yang akan diikutsertakan atau dikeluarkan dari model. 2, pengumpulan data untuk mendapatkan besaran-besaran atribut komponen yang dipilih dan untuk mengetahui hubungan yang terjadi pada aktivitas sistem. Jadi kalau pengumpulan data itu ketika kita mengembangkan sebuah model bisa melakukan wawancara, survei langsung. Wawancara biasanya kita apa ya tanya jawab, sehingga nanti kita tahu misalnya dalam memilih sebuah karyawan terbaik itu kriterianya apa saja. Kita tentunya melakukan wawancara
terhadap orang yang paham dalam memilih karyawan yang terbaik ya. Nah, itu pengumpulan data. Bentuk-bentuk pengumpulannya bisa ya itu tadi wawancara, terus apa tadi ya, survei atau datang langsung gitu ya. Terus oke, saya lanjutkan ya. Terus klasifikasi model atau pengelompokan ya kita sebutnya. Klasifikasi itu pengelompokan sama dengan yang pertama ada model fisik, model matematika, model statis, model dinamis. Tadi sempat saya singgung untuk yang model model fisik. Model ini didasarkan pada beberapa analogi antara sistem-sistem seperti mesin dengan listrik atau listrik dengan hidrolika. Nah, tadi misalnya saya ingin membuat sebuah pesawat, tapi saya tidak mungkin mencontohkan kepada orang lain. Saya bikin modelnya dulu, ukurannya lebih kecil dan menyerupai dari bentuk pesawat aslinya. Itu namanya model fisik. Bisa kita pegang, bisa kita sentuh. Dua adalah model matematika. Model ini menggunakan notasi-notasi dan bersamaan-bersamaan matematika untuk mempresentasikan sistem. Jadi, bentar ya. Bapak maaf sebelumnya nggak ada suaranya, Pak. Saya matiin ya. Kedengeran nggak? Sudah, Pak, sudah. Model analitis, nah tadi mana ya terakhir? Model statis ya, model dinamis. Kalau tadi statis berarti atribut-atribut yang digunakan tetap ya, tidak ada perubahan. Tapi kalau dinamis, dalam sebuah model, atribut atau variabel yang digunakan itu bisa berubah-ubah. Nah, model analitis juga disebutnya adalah dengan teknik analitis. Ya, dia menggunakan teori matematika ya, atau persamaan matematika gitu sebutnya. Model numerik di sini menggunakan jelas ya angka-angka ya yang kita gunakan. Terus ada perhitungan, diulang, dikerjakan, dikali, dijumlahkan. Nah, itu ada proses lah di situ. Kita sebutnya iteratif, diulang lagi dengan ukuran yang sama, itu iteratif. 7, model simulasi. Nah, model juga selain fisik, tadi yang saya sebutkan bisa saja disimulasikan. Ya, bisa menggunakan alat. Alatnya kita sebut simulator. Ya, misalnya seorang pilot, itu setahu saya, ketika dia belajar menerbangkan pesawat, tidak langsung pesawat yang diterbangkan, tapi dia menggunakan sebuah simulator namanya ya. Nah, di sini dijelaskan untuk model simulasi, penyelesaian dengan model ini dilakukan jika keadaan tidak memungkinkan. Nah, tadi ya,
Nggak mungkin seorang calon pilot dia belajar sudah menerbangkan isinya banyak penumpang ya gitu, atau pesawat komersil lah. Nggak mungkin kan, bahaya ya, istilahnya kan taruhannya nyawa itu. Tapi ketika dia belajar, dia bisa menggunakan simulator dulu, pakai alat dulu. Tapi simulator itu tentunya menyerupai pesawat aslinya ya. Ada tombol-tombolnya, ada bagaimana cara eh, berpindah dari satu tempat gitu ya. Nah itu simulator. Nah, di sini disebutkan juga formulasi model ya. Jadi formulasi model di sini yang pertama adalah fase penentuan masalah. Siklus itu siklusnya gimana ya? Jadi siklus itu putaran ya, atau cycle gitu. Biasanya berisi tahapan-tahapan, mulai langkah 1, 2, 3, 4, 5, balik lagi ke angka 1. Terus seperti itu ya, cycle. Konsep dan ide dasar untuk pemodelan ya. Konsep dan ide dasar untuk pemodelan pembentuk siklus model yang meliputi 3 fase. Yang pertama adalah fase penentuan masalah. Analis akan menerima permasalahan-permasalahan dari pengambilan keputusan untuk diterjemahkan ke dalam suatu model. Kemudian pertimbangkan teknik pemecahan masalahnya untuk kemudian pemilih yang sesuai dengan misal dan simulasi. Jadi tadi ya, ketika kita membuat model, kita harus berangkat dari masalah. Kita punya masalah dulu. Apapun itu, ketika nanti suatu saat Anda mau melakukan penelitian, mau bikin aplikasi, semua harus berangkat dari masalah ya. Ketika Anda membuat skripsi, mengembangkan sistem misalnya, atau membuat program, harus punya masalah dulu. Kenapa kok tiba-tiba membuat program di tempat itu? Atau Anda tiba-tiba mau bikin penelitian di tempat itu, harus ada masalahnya dulu ya. Dua adalah fase pengembangan model. Analis menentukan ruang lingkup sistem dan tujuannya. Elemen sistem dan hubungannya diterjemahkan dalam bentuk model konseptual untuk validasi atas data yang diperoleh, rancangan model dan model. Kemudian model ini dikomunikasikan dengan pengambilan keputusan. Bila belum diterima, maka diulang pengulangan. Nah itu ya, pengembangan model. Jadi ada si pembuat keputusan, ada si pengembang sistem. Pengembang sistem itu bisa analis, programmer, ya, terus database administrator, networking, nah itu bisa ya. Nah, terus dikatakan di sini adalah model konseptual ya. Jadi model itu bisa saja dalam bentuk konseptual. Karena nanti kita mengenal ada model physical model, ada model konseptual. Untuk yang konseptual data model itu misalnya kalau Anda pernah belajar database ERD, nah itu adalah salah satu bentuk konseptual model. Nah, kalau yang physical modelnya, contohnya misalnya kita sudah menentukan tipe datanya apa, terus panjangnya berapa. Nah, itu sudah masuk ke dalam physical model. Dia lebih berbicara tentang bagaimana nanti data itu disimpan. Tapi kalau konseptual data model, dia hanya apa ya? Lebih berbicara kepada keterkaitan atau hubungan antar datanya. 3 adalah fase pengambilan keputusan. Model disampaikan dalam bentuk presentasi ke pengambilan keputusan dengan format yang mudah dipahami. Dalam hal ini, informasi yang relevan merupakan satu dasar pengambilan keputusan untuk menetapkan keputusan. Jadi, model itu bisa dalam bentuk presentasi dulu. Kayak saya nih, mempresentasikan kan kepada kalian dalam mengajar. Kita buat dalam PowerPoint, kita dalam bentuk PPT, kita presentasikan kepada orang, ya, atau orang yang butuh, atau pengguna, atau siapalah yang membutuhkan, gitu kita sebutnya. Nah, kita mempresentasikan dengan baik, informasi yang relevan, nah, apa yang kita sampaikan, nah itu bisa menjadi apa ya, dasar keputusan mereka nanti ya. Dasar dari si pengambilan keputusan. Jadi bisa saja
apa ya, ini angka-angka yang dihasilkan, tapi angka-angka tadi memiliki arti dan nilai ya. Nah, sehingga apa? Ketika orang mengambil keputusan beracuan pada angka-angka tadi, bisa membaca angka tadi, sehingga bisa nanti mengambil sebuah keputusan ya. Oke, jadi itu pentingnya dalam pengembangan model sistem penunjang keputusan ya. Jadi kalau di sistem penunjang keputusan itu kita harus analis ya dulu tadi, analisa sistem dulu. Jadi kita mengumpulkan dulu kriteria, terus alternatifnya apa. Kita harus tahu itu. Dari itu baru nanti kita buat dalam model struktur hierarki. Di hierarki itu di atas ada goal. Kita tujuannya apa sih dalam sistem penunjang keputusan itu? Misalnya mencari karyawan yang terbaik. Dua, kriteria yang digunakan apa sih? Misalnya loyalitas terhadap perusahaan, kejujuran, terus tingkat pendidikannya. Nah, itu adalah kriteria. Tentunya kriteria-kriteria tadi harus memiliki definisi yang jelas. Jadi harus Anda definisikan. Karena bisa saja dalam satu penelitian dengan penelitian lain, masing-masing variabel itu memiliki definisi yang berbeda, tergantung tujuannya. Sedangkan alternatif, contoh misalnya karyawan A, karyawan B, karyawan C, itu adalah alternatif. Jadi personnya, objeknya lah di situ adalah personnya. Nah itu ya. Jadi dalam mengembangkan tadi ya, untuk sistem penunjang keputusan yang saya tahu, Anda harus tahu dulu bagaimana mengembangkan struktur hierarki atau model hierarki ya kita sebutnya. Oke, mungkin sebelum masuk latihan soal ada yang kalian tanyakan terkait materi kita pada hari ini.
Oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada berarti saya anggap paham nih. Saya coba tanya satu persatu ya ke kalian ya untuk latihan soal. Oke, yang pertama Miftahul Jannah. Ada Miftahul Jannah? Hadir? Kalau gak nyaut berarti hadir berarti. Miftahul Jannah gak ada. Ada fotonya doang. Muhammad Adi Kurnia. Hadir, Pak. Oke, Adi Kurnia, untuk jawaban nomor 1 gimana menurut kamu? Coba dibaca baik-baik. Termasuk dalam karakteristik apa? Pak. Apa? Siklus model? Benar, siklus model. Oh, saya lebih ke antara B dan C ya. Coba dilihat lagi. Benar nggak? Karakteristiknya ya. Siklus model itu setahu saya bukan karakteristik. Coba dilihat lagi. Rifani Nur Alfiani. Iya Pak, hadir. Ya, menurut kamu gimana? Benar nggak siklus model? Coba kata si Muhammad Adi Kurnia itu Benar nggak Menurut saya B sih Pak. B ya, peka terhadap perubahan asumsi ya. Oke. Oke, itu ya. Muhammad Adi Kurnia bisa dibaca lagi atau punya pendapat sendiri. Silakan. Baik, Pak. 4 prinsip dalam membuat model. Nah, sepertinya ini ada kecualinya ya. Seharusnya ada kecuali ya. Oke. Mutiara Rahma. Ada nggak Mutiara Rahma? Mutiara Rahma. Yang D, Ada ya? Pak. Mutiara. Hah? Yang Nggak ada D. ya? Hah? Yang D. Yang mana? Yang nomor 2? D ya? Kecuali ya? 4 Iya, prinsip dalam membuat model. Oke, elaborasi ya. Kalau yang itu 4, keterorganisasian, relevansi, keakuratan, dan tingkat agresi. Oke, yang ketiga, Gegestio. Gegestio ada nggak Gegestio? Hadir, Pak. Geges ada. Ya, nomor 3 ya? Belum ya? Belum terjawab nomor 3. Salah satu faktor yang mempengaruhi sudut pandang visi atau wawasan. Apa? Yang C, Pak. Bentar. Yang A, Pak. Yang A. Salah satu faktor yang mempengaruhi sudut pandang. A dong, relevansi bukan ya.
Benar ya? Sistem yang ini ya. Siapa? Jeges ya? Jeges Tio ya? Halo? Jeges? Ya, Pak. Yang Oke. A. 4. Gordon. Mengklasifikasikan model ke dalam bentuk kecuali. Nah, siapa nih? Dina Anggita. Anggita. Ada nggak Dina? Hadir. Nih ketahuan nih yang ada fotonya doang sama yang orangnya hadir. Hadir, Pak. Oke, silakan nomor 4 dijawab. Semua benar, Pak. Semua benar Fisik, kecuali matematika, statis, oke, fisik, dinamis, statika, statis. Benar ya? Semua benar ya jawabannya. Oke. Iya, Pak. Terus yang kelima, menentukan ruang lingkup sistem dan tujuannya termasuk ke dalam fase apa? Bagus Ridwana. Bagus ada? Ada Pak, ada. Oke, bagus. Wah, keren suaranya nih, bagus nih. Dan tujuannya termasuk ke dalam. Bentar Pak. Ancaman. Pengambilan keputusan Pak. Pengambilan keputusan. Bentar. Menentukan ruang lingkup sistem dan tujuannya termasuk ke dalam pengambilan keputusan. Pengembangan model, Pak. Model, iya pengembangan model Pak. Nggak Salah, yakin salah. ya pengembangan model ya. Ruang lingkup, tujuan. Nah, oke. Oke, silakan ya. Ada catat tuh untuknya. Yang keenam ada nih masih ternyata. Keenam itu bagus udah tadi ya. Yakobus Pakpahan ada? Yakobus. Wah, namanya doang Yakobus nih. Lanjut, Muhammad Taufik. Muhammad Taufik ada? Wah. Iya, Pak. Oke, silakan Muhammad Taufik. Nomor 6 ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Desain rancangan, Pak. Hah? Desain rancangan, Pak. Desain rancangan. Bentar. Suatu bentuk pengembangan dari sistem pemodelan. Suaranya siapa nih? Berisik banget. Suatu bentuk pengembangan dari sistem pemodelan dipengaruhi oleh beberapa elemen. Sistem, formasi, desain rancangan, data, variabel. Apa menurut kamu? Data, Pak. Data. Yakin data? Sudah baca? Insya Allah, Pak. Oh, insya Allah. Ini nggak ada hubungannya sama Tuhan loh. Apa hubungannya sama Tuhan yang kamu yang jawab kok? Saya kayak yakin ya. Coba dibaca. Suatu bentuk pengembangan dari sistem pemodelan dipengaruhi oleh beberapa... Ya, Pak, sebentar, Pak. Hah? Saya baca lagi, Pak. Tadi siapa? Hasrin Nurfala ada? Hasrin ada? Hasrin nggak ada ya? Nofta ada? Nofta. Iya, Pak. Ya, silakan. Bisa bantu yang nomor 6. Kok saya kurang yakin ya. Benar nggak menurut kamu data? Pengembangan dari sistem pemodelan dipengaruhi oleh beberapa elemen terpenting, yaitu data katanya. Benar nggak?
Yang E ya Pak, desain rancangan. Desain rancangan, oke. Kalau desain rancangan sih masuk ya. Yang ketujuh, pada fase pengambilan keputusan, suatu putusan yang diambil harus memiliki nilai putusan yang optimal didasari oleh Data dan informasi. data dan informasi. Mm-mm. Kalau 7, menurut saya data dan informasi ya, C ya. 8, prinsip pengembangan model dengan asumsi ketat terhadap sifat dan relasi variabel-variabelnya disebut elaborasi ya, kalau kata saya. Oke. 9, pengembangan model yang akan diutarakan dan diterjemahkan ke dalam bentuk rancangan model umumnya berbentuk logikal konseptual ya, logikal konseptual. Yang tidak termasuk dalam prinsip untuk membuat model adalah keakuratan, performan, tingkat agregasi. E ya, performan ya. Oke, itu materi Anda pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Jangan lupa untuk absensi. Perkuliahan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.